nyarios, tapi bukti fisik ya. Jadi saya harapkan mungkin ibu dan bapak kepala sekolah sing apik ngadamel dokumen. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dokumennya disimpan sebaik mungkin, karena itu adalah bukti fisik kinerja ibu ya. Jadi intinya mungkin kita mempersiapkan untuk Senin itu sabar dinten tapi tidak apa-apa ya. Ada waktu ibu silahkan untuk mengkonsep sambil berjalan ya. Saya yakin dengan pertemuan hari ini mungkin ada pencerahan terhadap ibu dan bapak semua yang hadir pada hari ini. Intinya dari saya, mungkin saya akan menyampaikan sedikit gambaran surat edaran dari Bapak Kadis ya, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung. Yang pertama mungkin harus diingat dulu bahwa yang kita bicarakan dari A sampai Z sampai selesai tadi adalah kita merujuk kepada payung hukumnya Bu, supaya Ibu lebih jelas ya. Kita melaksanakan sesuatu itu ada payung hukumnya. Jadi merujuk kepada payung hukumnya, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Nanti saya mungkin di-share ya di grup kepala sekolah ya, tapi harus tahu dulu bahwa ini merujuknya kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Ini tentang apa? Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat COVID-19. Jadi ada aturannya, silakan Ibu nanti dibuka ya Bu, aturannya ini tentang apa? Oh, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID-19. Tadi yang disampaikan ada daring, ada luring, ada kombinasi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah payung hukumnya Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Ini tentang apa? Tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru, yaitu MPLS. Ini sudah ada payung hukumnya. MPLS harus dilaksanakan meskipun dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Ingat Bu, bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang bersejarah bagi dunia pendidikan, yang sebelum-sebelumnya kita belum pernah terpikirkan akan melaksanakan pembelajaran seperti ini. Betul tidak Bu? Berarti ini sudah terjadi perubahan. Kalau sudah terjadi perubahan, maka kita harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Meskipun berat ya Bu ya, beratnya banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi saya yakin Ibu dan Bapak Kepala Sekolah bisa menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada ya. Di antaranya mungkin begini Bu, ada istilah-istilah baru PJJ, anu kawitna mah naon teh ayanya Bu, BDR, terus panginten ayeuna aya daring, ada luring, ada kombinasi. Kalau misalnya guru kunjung mah itu sudah bisa dilaksanakan sebelum ada COVID ini. Nah, berarti ini ada perubahan yang terjadi. Maka Ibu dan Bapak harus siap ya Bu, siap apa? Siap menerima perubahan tersebut. Kalau Ibu niatnya tidak ada ingin menerima perubahan itu, atas Bu, mangga we lah guru masih anu geus biasa we, biasa sok lah PBJJ gitu kene. Kita berbicaranya hari ini. Hari ini berarti sudah terjadi perubahan. Kita menghadapi ada istilah new normal. Ada istilah apa lagi Bu? AKB, adaptasi kebiasaan baru. Lah tong tapi adaptasi kebiasaan baru. Kita harus menerapkan pola protokol kesehatan. Dan di sekolah selama ini kita juga sudah, tapi tidak seperti sekarang. Kenapa? Karena memang dunianya sekarang usumna gitu. Protokol kesehatan nganggo masker we contohnya. Kan kita tidak terbiasa harus memakai masker kemana-mana, asa engap Bu. Tapi ingat bahwa kita sekarang sedang adaptasi kebiasaan baru. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sering bercuci tangan, membawa minum tersendiri dan lain sebagainya. Rasanya teh ribet gitu ya Bu ya. Kamu tidak terbiasa mah merasa dibebani. Tapi kalau kita ikhlas, oh iya ini untuk kesehatan saya.
kesehatan saya, kesehatan orang lain, harus saling menjaga. Berarti kita niat kan untuk menyesuaikan perubahan itu dengan rasa ringan. Beda lagi kalau misal terpaksa, kok enak covid kieu, abdi teh kudu jadi. Nah, dalam mempersiapkan pembelajaran juga seperti itu. Kalau ibu sudah siap, ini ada perubahan. Ini mah berarti saya teh meskipun tidak bisa dalam bidang IT, dinamain WhatsApp mah sudah biasa kan ibu-ibu ya Bu ya. WhatsAppan ya, sudah biasa. Nah, itu yang harus dikembangkan. Mana saja yang kira-kira menurut ibu mudah untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Silakan rembukan antar kepala sekolah dengan guru yang ada di sekolah. WhatsAppan tos biasa. Tadi ada bisa pembelajaran melalui WA. Ya, tadi WA grup. Berarti ibu pami bade nganggo eta di sekolah teh, ibu sesegera mungkin dengan guru itu membuat grup-grup WA. Ada grup WA guru kelas 1, grup WA kelas 2 dan lain sebagainya. Malah kepala sekolah harus masuk di sana karena untuk mengevaluasi, memonitoring juga sejauh mana guru-gurunya melaksanakan yang istilahnya adalah BDR atau PJJ. Itu maksudnya ya, untuk kegiatan AKB ini ya, adaptasi kebiasaan baru atau nyuruh. Saya memberikan ini mungkin kepada ibu dan bapak kepala sekolah beserta perwakilan guru kelas 1. Mohon yang saya sampaikan hari ini disampaikan kepada guru-guru yang lain yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Yang paling utama adalah kepala sekolahnya dulu. Kepala sekolah harus punya semangat, motivasi, ya, kreativitas yang sangat tinggi, peduli terhadap dunia pendidikan, yaitu kita bahwa di sekolah itu bukan duduk punten hanya mengurus yang satu standar. Ingat bahwa kepala sekolah itu harus mempertanggungjawabkan 8 standar. Ya, yang paling penting mungkin adalah standar yang 4, ya Bu. Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, kemudian standar apa lagi Bu? Isi, proses, standar kompetensi lulusan, dan penilaian. Tadi kan sudah di sana ya, sudah disampaikan. Di sana ada grup WA, berarti kita berusaha bahwa seolah-olah kita sedang mengajar. Ibu harus hati-hati dalam berpenampilan, ya. Dianggap bahwa ibu sedang mengajar di syuting kan, tadi di shoot kusawe panginten. Ibu seolah-olah itu sudah memperhatikan apa yang 4 standar Bu, jangan salah. Ibu guru sudah melaksanakan yang 4 standar standar nasional pendidikan SNP. Ibu tadi di shoot mengajar, berarti ibu sudah melaksanakan standar proses. Kemudian ibu membuat RPP-nya atau jurnal untuk pertemuan tadi disampaikan untuk 1 minggu ke depan matos ayah. Berarti ibu itu sudah di dalam masuknya adalah standar isi kurikulum yang dipakainya. Kurikulum 2013 tapi kurikulum pandemi COVID-19. Kemudian ibu tadi ada soal kan ya, berbentuk LKS yang dipotokkan disampaikan kepada peserta didik kita. Berarti ibu di sana sudah melakukan apa? Penilaian. Sudah 3 SNP yang sudah dilakukan oleh ibu. Kemudian juga ibu melaksanakan misalnya tadi ada apa? Anak dibiasakan untuk bangun pagi ya. Soal bahwa si anak itu saya akan belajar ya. Di video nanti disampaikan. Nah, tadi ada juga kalau dari kabupaten juga sama Bu, ada toleransi waktu. Bahwa dengan BDR ini yang paling penting adalah karakter pembiasaan yang dibentuk. Meskipun anak tidak pergi ke sekolah, tapi ini karakternya harus dibentuk. Bahwa ini waktunya nak bangun jam berapa. Itu harus sudah ada komitmen juga antara orang tua dengan peserta didik, antara orang tua dengan pihak sekolah. Nanti pihak sekolah mengeluarkan kan tadi apa Bu? Mengeluarkan tata tertib. Nah tadinya kita ada kesepakatan. Kalau orang tua MPLS hari pertama nih dari Kabupaten Bandung, saya lihat nanti di share di grup kepala sekolah. Mohon disampaikan nanti kepada guru-guru. Pada intinya sama ya Bu ya. Tadi payung hukumnya baru tentang pembelajaran masa COVID, kemudian tadi MPLS dan 1 BDR. BDR ini ada surat edaran Sekjen.
Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar di rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi payung hukumnya jelas, ada 3. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan ya Bu ya, kepada peserta didik kita semua. Sudah jelas payung hukumnya, dari Kabupaten Bandung juga sudah jelas. Ini saya akan membacakan sedikit ya Bu, surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung. Di antaranya yang tadi payung hukumnya masuk, yang 3 sudah jelas. Kemudian Pak Dinas mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. Saya akan bacakan saja, tapi nanti ini sedikit ya Bu ya. 1, bahwa kesehatan lahir batin peserta didik, Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh warga Satuan Pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Kabupaten Bandung. Jadi ingat, kesehatan lahir batin semuanya ya Bu ya, mulai dari peserta didik sampai kepada pemangku kebijakan, sampai kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan kita, itu harus lebih diutamakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran di Kabupaten Bandung untuk awal tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan secara daring, dalam jaringan dan luring, 2 jaringan bagi peserta didik yang tidak memiliki sarana TIK. Jadi yang memiliki sarana TIK silakan, yang sudah standarnya ada silakan pakai, silakan. Pada intinya semua bisa berinovasi untuk kemajuan sekolahnya masing-masing, tidak terpaku kepada sini. Ini hanya sebagai himbauan saja, sebagai dasar di mana kita mengambil kebijakan di sekolahnya masing-masing. 3, pembelajaran secara tatap muka akan diumumkan di kemudian hari setelah adanya keputusan atau regulasi dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bandung. Kalau kita lihat kalimatnya seperti ini, berarti Kabupaten Bandung untuk sementara waktu apa Bu? Tidak menghadirkan siswa ke sekolah. Sudah jelaskan kalimatnya Bu ya? Sambil menunggu kan? Berarti kita menunggu instruksi dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung. Jadi intinya untuk semua yang ada di Kecamatan Cilengkrang, meskipun Bu abdi jalur hijau, karena melihat ini surat edaran dari Pak Kadis, tidak ada lagi menghadirkan siswa ke sekolah. Siapa yang harus hadir? Itu kan pertanyaannya. Siapa yang harus hadir Bu? Berarti yang harus hadir adalah orang tua. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yeni dan lain sebagainya. Sebagai di Kota Bandung juga seperti itu. Berarti kita sama. 1, mungkin bisa diatur untuk kehadirannya, diatur. Kalau MPLS itu bisa 3 hari atau bisa 1 minggu. Itu bagaimana program dari sekolahnya masing-masing. Karena kalau MPLS itu memperkenalkan, ya, memperkenalkan kondisi sekolah baik fisik maupun non fisik. Fisiknya naon Bu? Fisik mah sekolah. Tadi disampaikan, divideokeun, ibu berbicara, begitu kan ya Bu ya? Bisa aja seperti YouTuber, seperti presenter, ibu silakan berbicara bahwa ya anak-anak ini adalah ibu guru kelas 1, misalnya namanya siapa, itu berarti sudah memperkenalkan. Berarti itu memperkenalkan diri kita sendiri, fisiknya adalah sekolah. Non fisiknya apa? Ya itu semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Apalagi misalnya eskul yang sudah berjalan, silakan disampaikan. Itu adalah dalam masa perkenalan sekolah. Jadi bukan hanya sekolahnya saja, fisiknya saja, tapi kegiatan-kegiatan eskulnya juga diperkenalkan kepada anak. Bukan kelas hiji, itu kan maksudnya, supaya anak itu dari semenjak dini masuk sekolah sudah diperlihatkan. Nanti kan ada keinginan, termotivasi, oh nya abdi hoyong siga eta, itu ngiringan eta kegiatannya. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang lainnya ini dari Pak Kadis, diantaranya untuk MPLS ini untuk PAUD itu sudah melaksanakan MPLS, PAUD, SD dan SMP. Kegiatan ini dengan mengundang orang tua, materinya adalah penyampaian parenting, penyampaian parenting dan program pembelajaran selama program belajar di rumah. Ya, jadi parenting itu kumaha Bu?
masalah pendidikan psikologi anak nih. Jadi disampaikan kepada orang tua dan program pembelajaran selama belajar di rumah. Ini dari Pak Kadis ya Bu ya. Jadi Ibu harus membuat program cocok sesuai. Padahal ini surat edaran baru kemarin ya, tadi malam saya terima. Intinya kita sudah melangkah ya. Ibu dengan memperhatikan protokol kesehatan jelas. Jadwal ini dari Kabupaten Bandung Bu. Jadwal tanggal 13 berarti hari Senin ya. Untuk satuan pendidikan PAUD SD-nya kelas 1 dan kelas 2. Panggil orang tuanya ya Bu ya. Tadi memperhatikan protokol kesehatan. Dilihat kalau Bu Yeni mah tadi kelompok-kelompok ya orang tua silahkan. Tidak melihat abjad tapi berdasarkan lokasi rumah. Itu lebih baik silahkan. Pokoknya yang lebih menguntungkan untuk komunikasi dengan orang tua silahkan dipikirkan oleh pihak sekolah. Itu tanggal 13 ya. Panggil orang tuanya kemudian diberikan arahan bahwa Bu, Ibu sekarang putra putrinya sudah diterima di sekolah kami. Ini tata tertibnya, ini programnya. Malah kalau lebih bagus ada kesepakatan yang ditandatangani ya. Jadi tidak ada lagi melenceng nanti orang tua tadi tidak tahu waktu ya kata Bu Yani. Buat saja Bu kesepakatan bahwa sekolah ini Bu. Nanti akhir belajarnya jam berapa. Jadi tidak tahu waktu Bu kalau tidak ada ininya. Boleh dikabungi dah guru maknya kedah teras-terasan. Kan kita juga perlu ya Bu kegiatan yang lain mempersiapkan pembelajaran untuk selanjutnya. Jadi silakan itu malah istilahnya bagaimana kebijakan dari sekolah. Ibu dipanggil, kemudian diberi arahan programnya ini. Beritahu bahwa Ibu teh sekarang menjadi mitra yang paling dekat dengan sekolah. Bahwa kesuksesan putra-putri Ibu itu dengan masa yang sekarang tidak ditentukan 100% oleh sekolah yang biasanya pamimuran kali nyerat 0 misalnya atau garis untuk kelas 1 kan biasanya gurunya yang membetulkan ya Bu ya. Nah ini mah sekarang disampaikan kepada orang tua. Itu udah masuk parenting ya Bu ya, bahwa kecerdasan anak dan lain sebagainya. Ibu mohon nanti kalau misalnya untuk membimbing putra putri Ibu di rumah ada tugas ini. Jadi si ibu heula atau napi bapakna di wartosan heula ada pembimbingan dari sekolah. Jangan datang ke rumah teh si ibu teh teu aya stres deui minimal. Upami teu aya arahan ti sekolah stres kan orang tua ge nya. Kita kumaha atuh itu abdi pernah belajar nu kieu kadah kieu. Nah, itu. Jadi kuncinya ini ada komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Diberi saja arahan Bu. Ini bukunya loh Bu nanti. Ini nanti seputaran ini tugasnya. Nanti kita buat WA group. Ibu nanti dimasukkan kumaha carana tak ieu kieu. Tos kabayang Bu? Detail. Jadi kita memberikannya detail kepada orang tua sehingga tingkat stres untuk orang tua menghadapi MPLS dan BDR ini minimal mengurangi beban mereka. Itu ya Bu, setelah dipanggil mungkin silakan itu mah ada improv apalagi dari sekolah silakan yang berhubungan dengan informasi-informasi dari sekolah. Nanti di rumah arahkeun ya dalam tata tertib ya lah munculkan dari segi berpakaian bade nganggo seragam mangga, bade nganggo pakaian yang nyaman untuk anak silahkan. Yang penting anak dibiasakan untuk berpakaian sopan. Selama berapa sajam we Bu cekap lah kelas rendah mah ya kedah tebi lami-lami teh udah kelas tinggi oke paling lama 3 jam paling lama ya. Tapi tetap protokol kesehatan dan lain sebagainya, pakaian dan lain sebagainya juga harus diperhatikan, munculkan dalam tadi apa Bu? Tata tertib. Iya namanya gambaran ya Bu, gambaran supaya Ibu dari yang disampaikan tadi sedikitnya ada benang merahnya. Oh iya kedah gitu. Yang disampaikan oleh Bu Yeni, oh iya sama seperti itu. Oh dari tadi dari maaf sekali bukan membeda-bedakan hanya transfer saja ya Bu ya. Silakan ini Ibu nanti yang ini dari Kabupaten Bandung IT yang lain-lainnya nanti kita genjot lagi ya. Untuk di KKG tadi ada masukan dari Bu Yani Bu KKG kelas 1 tapi saya rasa ini nanti KKG gugus harus diaktifkan kembali
ya. Ini tetap harus diaktifkan kembali. Kenapa? Karena saya rasa bukan hanya kelas 1 saja, kelas-kelas yang lain juga butuh dan perlu seperti ini. Ini hanya sebagai pilot projectnya saja, tolong dikembangkan, nanti ditularkan kepada guru yang lainnya yang ada di sekolahnya masing-masing. Saya lihat tadi Bu Yeni sudah sangat inspiratif sekali, sudah membuat video pembelajarannya, kemudian video untuk sambutannya, dan itu bisa kita tiru. Ya, silakan saja. Ibu berhubungan dengan operatornya saja, karena operator hari ini kita hadirkan, maksudnya supaya mereka juga membantu pekerjaan kita di sekolah. Tanggal, kembali lagi Bu, hari Selasanya berarti Ibu memanggil kelas 3 dan 4. Tanggal 15 orang tua di Haturanan Kasakola kelas 5 dan 6. Sistemnya silakan berikan apa yang tadi saya sampaikan, ya, gambarannya seperti itu. Kemudian materi bisa dilihat dari materi hasil BIMTEK Virtual Disdik. Tapi tidak menutup kemungkinan Ibu berimprovisasi, saya mau yang ini, yang penting Ibu melaksanakan BDR sesuai dengan program yang sudah kita buat, ada SOP-nya, ya. Kemudian lebih menonjolkan, meningkatkan yang ada sudut-sudut di rumah, ya, untuk kelas 1. Misalnya sekarang sedang corona, atau muncul tentang coronanya, misalnya untuk kelas 1 bagaimana soalnya, coba anak-anak gambar bagaimana sih virus corona itu, kemudian bagaimana tanggapannya, itu kan bisa dikembangkan dari hal-hal yang kita sekarang lagi ngetren Bu, materinya, ya, yang sekarang, sehingga anak zamannya, ini, sehingga anak mengerti. Kemudian juga pengembangan dirinya, life skillnya, kebiasaannya, sholatnya harus diperhatikan juga, ya. Silakan itu, saya sudah tidak akan mengingatkannya, hanya penekanan yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi sudah cukup benar, sudah cukup baik. Dan yang paling penting mungkin Bu, ada kegiatan hari Senin, ya. Hari Senin Ibu semuanya, semua yang ada di Kecamatan Cilengkrang harus menyaksikan, ini wajib ya Bu ya, wajib menyaksikan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung, dilihat di channel YouTube Sawarna Kabupaten Bandung. Ini wajib semuanya, saya juga pasti melihat, ya. Jadi sekali lagi hari Senin pagi-pagi sebelum pemanggilan orang tua, jangan jam ini ya Bu ya, karena ini harus melihat dulu sambutan dan paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terkait proses pembelajaran awal tahun pelajaran pada masa pandemi COVID-19. Ini wajib dilihat tadi di channel YouTube Sawarna Kabupaten Bandung pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 mulai pukul 8.30. Nah, ini mungkin harus dan wajib, ya. Sekali lagi mungkin ini hanya penguatan saja, mudah-mudahan Ibu tidak puyeng. Hanya satu saja gambarannya, bahwa Ibu tadi payung hukumnya tentang pembelajaran yang harus dilaksanakan di rumah, kemudian MPLS dan BDR. 3 saja Ibu payung hukum, pelajari saja. Kemudian kalau kepala sekolah mah harus sudah terbayangkan programnya naon, beda kumaha nu tadi teh ya. Gitu ya Bu ya. Jadi mungkin pertemuan hari ini sebenarnya kurang, ya, tapi dengan berjalannya waktu nanti kita sharing-sharing, ya, sharing-sharing di kelompok, ditingkatkan lagi gugus. Yang sudah punya produk misalnya itu bisa Bu, yang berdekatan SD-nya silakan berdiskusi lah seperti ini. Ini kan 2 SD ya Bu, silakan tuh berdiskusi untuk kepala sekolahnya, sehingga satu komplek, anggaplah satu komplek itu modelnya sama pola pembelajarannya. Karena kalau titipan dari Bapak Kepala Kadis, itu Pak Kadis Kepala Kabupaten Bandung, bahwa kita harus mensukseskan, ya, mensukseskan program pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Tentu saja kita bisa sukses, bisa meningkat kalau kita di lapangan selaku kepala sekolah atau gurunya ada kemauan, termotivasi untuk apa Bu? Memajukan dunia pendidikan yang ada di satuan pendidikan kita, ya.
Mungkin itu untuk penguatannya, dan apabila dirasa perlu ada pertanyaan silakan, kalaupun tidak mungkin nanti akan ditutup. Bagaimana Bu? Oh ada. Oh sebentar, boleh. Karena istilahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pasien itu. Nama saya menjelang nanti hari Senin itu mungkin 4 hari itu 3 hari itu untuk MPLS, dan kemudian selanjutnya menyusul program pembelajaran dengan kita masuk ke RPP. Nah, yang saya menanyakan itu RPP-nya kan yang berbentuk seperti masa pandemi ini ya Bu. Jadi bagaimana gitu contohnya, karena yang kemarin yang kurikulum 2013 itu kan sangat mulai gitu ya Bu. Kalau kami waktu itu melihat melihat contohnya begitu simpel. Nah, apakah kita akan disamakan gitu Bu, satu persepsi biar kalau mengajar kan persiapannya bisa dari dulu walaupun di rumah Bu. Itu Bu. Waalaikumsalam. Begini Ibu-ibu, kita juga harus tahu ya bahwa sekarang ini ngetren juga ya Merdeka Belajar. Guru-guru diberi kebebasan untuk berimprov ya. Nah, apalagi dengan menggunakan dunia IT yang sebegitu luas. Materi pembelajaran sangat-sangat banyak. Yang penting Ibu menguasai dulu IT-nya. Nah, itu bisa diimprovkan. Nah, permasalahannya mungkin sekarang RPP-nya kumaha Bu. Nah, RPP-nya yang merasa simple ya, yang terbaru mungkin ada 3 langkah kan. Nah, itu saja yang dipakai. Ya, yang terpenting mungkin inti dari bahwa kita melaksanakan proses pembelajaran di rumah ada programnya. Ini loh RPP-nya. Ini soal misalnya Ibu saya mau secara lebih simpel lagi silakan. Yang penting Ibu bisa mempertanggungjawabkan apabila nanti saya ke sekolah misalnya melihat mana Bu dokumennya, ini Bu. Nah, nanti kita bisa diskusi gitu. Yang penting sekarang Ibu jangan takut sieun lepat, sieun anu, jangan Bu. Langkah saja dulu. Ya, nanti dievaluasi. Nah, kita mah biasanya terang leres henteu nate biasanya kita harus melakukan dulu satu momen ya, momennya ada kendala dulu atau ragu-ragu dulu. Nah, sekarang saya mungkin menyampaikan kita siap melangkah yang paling saya dianggap mudah.